Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Nuswatin, NIM 113180081 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah yang telah saya buat sebagai tugas dalam mata kuliah Metode Penulisan Ilmiah dengan judul Peran Eksploitasi Minyak Secara Tradisional dalam Pembangunan Desa Wonocolo. Pada presentasi kali ini, saya memiliki beberapa outline. Yang pertama flowchart, lalu gambaran umum, timeline, pengaruh perekonomian, dan kesimpulan. Pada flowchart sendiri, saya memulai dengan menentukan topik mengenai aktivitas eksploitasi minyak secara tradisional, lalu menentukan batasan topik tentang aktivitas eksploitasi minyak secara tradisional dalam pembangunan desa. Dilanjut dengan mencari data terkait bahasan. Apabila data valid, saya akan melanjutkan dengan menentukan judul, dan apabila data belum valid, saya akan mencari data bahasan tersebut kembali. Dan setelah menentukan judul, saya akan menentukan abstrak, membuat isi, menyimpulkan isi, dan apabila kesimpulan selesai, maka akan dilakukan publikasi dan selesai. Pada gambaran umum ini, saya menjelaskan mengenai Wonocolo itu sendiri, dan ini merupakan peta dari Kabupaten Bojonegoro, dan di peta yang saya beri warna oranye merupakan Kecamatan Kadewan yang di situ terdapat Desa Wonocolo. Secara geografis sendiri, Desa Wonocolo terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan wilayah perbukitan yang mendominasi. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Banyuurip dan sebelah selatan dengan Desa Ngantru. Desa ini sendiri hanya dihuni oleh 460 kepala keluarga. Dan di sebelah kanan merupakan peta dari lapangan minyak gas bumi di Cepu dan sekitarnya. Terlihat lapangan dari Cepu terletak di sebelah kiri bawah, dan di Wonocolo itu terletak di bagian kanan atas. Selanjutnya, ini merupakan gambar sumur tua yang ada di Wonocolo. Wonocolo ini dulunya merupakan pusat kegiatan penambangan minyak Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menambang minyak dengan menggunakan kerja penduduk lokal dan memanfaatkan warga setempat. Dan akhirnya masyarakat pun menguasai cara-cara penambangan. Dan secara turun-temurun warga setempat menguasai tambang minyak tradisional bahkan sampai penyulingan. Lalu dilanjut dengan timeline dari sumur tua di Wonocolo. Pada tahun 1970, masyarakat pribumi diberi tugas sebagai pekerja kasar dengan hasil eksploitasi oleh masyarakat sekitar diserahkan kepada Pertamina. Dan pada 1970 itu sendiri, aktivitas eksploitasi dititik beratkan pada peranan kepala desa yang ada di Desa Wonocolo. Dilanjut pada 1971, terdapat UU mengenai Pertamina sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas. Namun pada 1971 ini, aktivitas eksploitasi masih dititik beratkan pada peranan kepala desa. Lalu pada 1987, Desa Wonocolo masuk ke wilayah kuasa pertambangan Pertamina Unit Ekonomi Produksi 3 Lapangan Cepu. Dan pada tahun 1987 sampai sekarang, perubahan tata kelola sumur-sumur tua dibebani pada masyarakat penambang karena rendahnya imbal jasa yang diberikan oleh Pertamina. Pada saat ini sudah dikuasai oleh Pertamina, dan peranan kepala desa sudah hilang sejak 1975-an. Lalu pengaruh perekonomian sendiri pada kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di Desa Wonocolo itu selain menambang, dalam memenuhi kebutuhannya terdapat aktivitas sebagai pedagang. Lalu dampak ekonomi dari adanya penambangan itu tidak begitu menonjol karena warga setempat penambang itu hasilnya harus diserahkan ke PT Pertamina dengan harga yang mengikuti kebijakan dari Pertamina.
yang merupakan harga yang sangat rendah. Namun dampak positif dari adanya penambangan itu, masyarakat Desa Wonocolo dapat mendapat pekerjaan yang tetap, dapat mengurangi tingkat pencurian kayu jati yang ada di Desa Wonocolo, bertambahnya pendapatan meskipun tidak begitu menonjol, lalu peningkatan pertumbuhan sosial ekonomi yang berpengaruh pada konsumsi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun di samping itu terdapat dampak negatif dari adanya penambangan ini, yaitu kesehatan buruk bagi warga masyarakat dikarenakan minyak yang terekspos ke masyarakat tidak menggunakan safety yang baik, lalu pencemaran lingkungan dan rusaknya kelestarian lingkungan. Dan pada presentasi ini didapatkan kesimpulan, yaitu pola-pola penguasaan tradisional yang semula dikelola oleh kepala desa dengan sistem penguasaan pada satu tangan oleh kepala desa hilang setelah dikeluarkannya SK Menteri Pertambangan dan Energi. Para penambang harus menjual hasil tambangan ke Pertamina sesuai dengan SK Menteri Pertambangan dan Energi tersebut melalui mitra yakni KUD Bogo Sasono. Perubahan dari segi ekonomi, para penambang yang tadinya tidak mempunyai pekerjaan memperoleh pekerjaan tetap. Tingkat pencurian kayu di hutan pun berkurang dan sistem penambangan menekankan pada sikap gotong royong warga. Lalu pengaruh ekonomi adanya kegiatan penambang minyak tidak begitu berpengaruh terhadap kemakmuran masyarakat dan pembangunan desa karena ada sistem yang tidak menguntungkan para penambang yang mengakibatkan pengaruh kehidupan ekonomi sosial masyarakat tidak berubah dengan signifikan. Begitu juga dengan pembangunan dari Desa Wonocolo itu sendiri tidak sesignifikan dengan aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Wonocolo yang lain. Dampak negatif lainnya yaitu adanya pencemaran lingkungan dari tanah, udara, air. Lalu dampak negatif lain yaitu kesehatan yang buruk bagi warga masyarakat Desa Wonocolo. Begitu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.